cerita film Tanda Tanya, yang mana dalam alur cerita film tersebut menceritakan tentang 3 keluarga yang tinggal di sebuah desa di Semarang, Jawa Tengah, yaitu keluarga Tionghoa Indonesia yang beragama Buddha, yaitu Tan Katsun dan anaknya, keluarga pasangan muslim yaitu Soleh dan Menuk, dan seorang konvert Katolik yaitu Rika, dan Abi anaknya seorang muslim. Sun dan Hendra menjalankan sebuah restoran masakan Tionghoa yang menjual daging babi, yang mana dilarang bagi umat Islam meskipun restoran memiliki klien dan staf muslim. Untuk memastikan hubungan baik dengan karyawan muslim dan pelanggannya, Sun menggunakan peralatan khusus untuk mempersiapkan daging babi, di mana ia tidak mengizinkan untuk digunakan untuk hidangan lainnya, dan memungkinkan stafnya untuk memiliki waktu untuk sholat. Ia juga memberi mereka liburan selama Idul Fitri, hari libur muslim yang terbesar. Salah satunya yaitu karyawannya adalah Menuk yang mendukung Soleh, suaminya yang menganggur. Rika adalah teman Menuk dan terlibat dengan seorang aktor muslim yang gagal yaitu Surya. Pada usia 70-an, Sun jatuh sakit dan restoran diambil alih oleh Hendra, yang memutuskan akan melayani secara eksklusif masakan dari daging babi dan mengasingkan pelanggan muslimnya. Hendra masuk ke dalam konflik dengan Soleh dan Menuk yang sebelumnya pernah menjadi kekasihnya. Menuk menjadi semakin tertekan setelah Soleh mengatakan kepadanya bahwa ia berencana untuk menceraikan dan mereka didorong untuk berpisah. Rika merasa stres karena bagaimana dia telah dirawat oleh tetangganya dan keluarganya yang telah berpindah agama ke Katolik. Abi juga menghadapi pengecualian. Sementara itu Surya dan Doni bersaing untuk kasih sayangnya. Surya marah atas kegagalan untuk menemukan pekerjaan aktif yang baik. Soleh bergabung dengan kelompok amal Islam yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, berharap untuk mendapatkan kepercayaan meskipun ia awalnya enggan untuk melindungi keamanan gereja. Ia akhirnya mengorbankan hidupnya ketika ia menemukan bom telah ditanam di sebuah gereja Katolik. Dia bergegas keluar dengan bom yang menolak di luar gereja, yang meledak di luar gereja, membunuh Soleh tetapi jauh dari jemaat. Sun meninggal ketika restoran yang saat itu tidak tutup untuk menghormati Idul Fitri diserang oleh sekelompok umat Islam. Setelah serangan itu, Hendra membaca 99 nama Asmaul Husna dan memeluk Islam. Hendra mencoba untuk mendekati Menuk meskipun tidak jelas apakah Menuk akan menerimanya atau tidak. Surya menerima tawaran dari Rika untuk memainkan peran Yesus di gerejanya pada saat perayaan Natal dan Paskah, di mana ia menerima bayaran yang tinggi setelah ragu-ragu karena takut bahwa hal itu akan bertentangan dengan agamanya. Setelah perayaan tersebut, dia membaca surat Al-Ikhlas di dalam masjid. Rika mampu memperoleh restu orang tuanya untuk berpindah agama. Baik, selanjutnya yaitu adapun unsur-unsur multikultural, baik yang memperkuat ataupun memperlemah, yang terdapat dalam film yang berjudul Tanda Tanya. Yang pertama yaitu unsur toleransi, yang mana terdapat pada cuplikan agenda Minuk membawa belanjaan yang dibantu oleh adik iparnya yang bernama Rifka memasuki restoran. Kemudian Menuk mengucapkan salam, semua membalas sapaan Menuk kecuali Hendra. Unsur toleransi dalam film tersebut terdapat juga dalam dialog antara Tan Katsun dengan Menuk dengan karyawannya laki-laki, yaitu restoran tampak ramai jam makan siang.
Menuk berdiri di bagian paling depan yang berhadapan dengan seorang ibu berjilbab dan anaknya perempuan. Tetapi pada akhirnya seorang ibu itu tidak jadi makan di restoran karena beliau ragu dengan pengolahan daging ayam dan babi. Kemudian pada akhirnya Menuk meminta maaf kepada Tan karena tidak dapat mencegah membeli. Namun kemudian Tan menjawab tidak apa-apa, malah Tan menyuruh Menuk untuk melaksanakan sholat. Selain itu, unsur toleransi juga ditunjukkan pada adegan film yang lain, yaitu ketika Tan memberikan penjelasan kepada Hendra bagaimana kebiasaan restorannya di bulan puasa, yaitu dengan memasang tirai putih di jendela-jendela dan tidak menjual daging babi selama bulan Ramadan. Selanjutnya, unsur toleransi dalam film tersebut juga tergambar dalam dialog antara Lim dan Hendra di dalam restoran, yang mana Hendra mengganti tulisan asal mulanya tutup pada hari lebaran pertama, buka pada hari lebaran ke-5, sama Hendra diganti dengan ganti buka lagi pada hari lebaran kedua. Unsur toleransi dalam film juga terdapat dalam adegan lain pada saat datang hari raya, yang mana suatu pagi di rumah Rika membuka pintu dan muncullah Surya. Lalu kemudian Rika mengucapkan selamat hari raya kepada Surya. Yang kedua yaitu unsur pluralisme, yang mana bentuk unsur pluralisme tersebut terdapat dalam film, yaitu dalam adegan film pada saat Menuk dan Liem melakukan sholat dan sembahyang di tempat yang bersebelahan. Yang ketiga yaitu unsur demokrasi. Bentuk demokrasi terdapat dalam film, yaitu dalam adegan pada saat Ustadz Wahyu melerai perkelahian yang terjadi antara sekelompok anak-anak masjid dan Hendra. Dari cuplikan adegan tersebut bahwa Ustadz Wahyu itu menjunjung tinggi demokrasi, yang mana ia tidak menyukai diskriminasi terhadap satu etnis tertentu. Yang keempat yaitu unsur kesetaraan, yang mana bentuk kesetaraan yang terdapat dalam film yaitu dalam adegan pada saat Surya mendapatkan peran sebagai Yesus dalam perayaan malam Jumat Agung di gereja. Tetapi Doni meminta membatalkan drama karena Surya seorang Muslim. Dalam adegan itulah unsur kesetaraan dapat dilihat bahwa yang menjadi peran tidak memandang agama, ras, suku etnis, dan latar belakang sosial. Kemudian Romo menjelaskan kalau tidak mungkin keimanan dan agama itu akan hancur yang disebabkan oleh adegan drama, melainkan keimanan dan agama itu akan hancur disebabkan oleh kebodohan penganutnya. Yang terakhir yaitu 5. Unsur humanisme. Bentuk unsur humanisme yang terdapat dalam film yaitu seperti yang terdapat dalam adegan film pada saat Surya diminta Rika untuk menyamar sebagai Santa Claus untuk memberikan semangat pada Abi, anak teman Rika yang sedang sakit. Dan terdapat juga dalam adegan pada saat Soleh menjaga perayaan Jumat Agung di gereja. Ia rela memeluk dan membawa lari bom dari dalam gereja ke halaman dan mengorbankan dirinya demi keselamatan jemaat dan orang-orang yang ada di gereja tersebut. Sekian itu saja penjelasan dari saya.